kali di Indonesia pemilunya serentak, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, pemilu presiden berbarengan pada tahun 2024. Halo pasti dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus menjalankan segala aktivitas Anda. Kasak-kusuk mengenai siapa calon presiden di tahun 2024 sudah mulai berasa. Di stasiun TV sudah mulai mengangkat topik-topik mengenai siapa saja yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Begitu pula kita lihat billboard sudah mulai mewarnai di setiap jalan yang kita lewati. Dan kita akan membahasnya secara lengkap. Telah hadir di sofa hijau kali ini seorang dosen di ISTA Al-Kamal Jakarta, kemudian pengamat politik dan juga merupakan ketua KPUD di Jakarta Barat periode 2013-2018. Bersama saya Bapak Junaidi, SPD MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Junaid? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih sekarang Pak Junaid? Ya, sekarang masih mengajar di kampus yang tadi disebut ISTA Al-Kamal Jakarta ya. Baca media ya, media tentang politik, kebetulan alumni ilmu politik. Ilmu politik. Nah, ini di ISTA Al-Kamal sendiri mengajarnya tentang apa Pak? Saya mengajar tentang pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila jauh di politik Pak ya. Mengajar. Ini sudah berapa lama Pak mengajar di ISTA Al-Kamal Jakarta? Saya mengajar sejak aktif di Komisi Pemilihan Umum ya, mengajar dari tahun 2015. 2013. 2013 asisten dosen dulu. 2010 ditetapkan jadi dosen. Jadi dosen. Nah, ini menarik sekali, di 2013 sempat menjabat sebagai ketua KPUD Jakarta Barat. Nah, ini boleh cerita sedikit Pak pengalamannya saat menjadi ketua KPUD saat itu. Jadi bangga menjadi ketua KPU yang pertama dapat amanah untuk melaksanakan tugas KPU itu mensukseskan penyelenggaraan pemilu presiden, pemilu legislatif, ya, pemilu pilkada di Jakarta. Alhamdulillah di Jakarta Barat tidak ada yang berdarah-darah dan sukses. Dan kita bisa lihat tahun 2017 pilkada, tahun 2012 pilkada, tahun 2014 pemilu presiden, tahun 2019 pemilu presiden, pemilu legislatif. Di Jakarta relatif lancar, aman. Mungkin beda di daerah lain yang kantor KPU itu dibakar. Dan bagaimana Pak Junaid melihat nih kesiapan dari pemilihan presiden di tahun 2024? Apakah berbeda jauh dengan di tahun sebelumnya? Oh iya, jadi gini, tahun 2024 ini masih 2 tahun lagi ya. Betul. Cuma ini pemilu yang baru pertama kali di Indonesia, pemilunya serentak. Pemilunya serentak. Serentak. Di mana serentaknya? Yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, pemilu presiden berbarengan pada tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu tahun politik. Jadi tahun 2023 ini persiapannya udah gonjang-ganjing. Wajar kalau sekarang TV-TV nasional udah mulai menampilkan acara-acara capres. Bahkan ada lembaga-lembaga baru terbentuk untuk coba-coba menjadi lembaga survei capres. Nah, ini dengan dilakukannya berbarengan, pengalaman dari Pak Junaid sendiri kira-kira akan seperti apa nantinya? Jadi saya ada khawatir nih pengalaman tahun kemarin ya 2019 itu ada pemilu yang berbarengan ya, presidennya sama sama legislatif. Banyak petugas pemilu ya di KPPS yang meninggal dunia, kurang lebih ada 600 orang. Ini kan sebenarnya pengalaman yang menurut saya dalam sejarah Indonesia penyelenggaranya pada meninggal dunia. Betul. Artinya apa? Artinya kesiapan waktu saat itu 2019 mungkin agak lemah. Nah, ke depan walaupun serentak lagi, kalau ini serentaknya tambah banyak kan? Harus lebih matang lagi saya kira dalam merekrut. Memang saya punya prediksi akan terjadi lagi. Misalnya ada yang meninggal karena pemilu ini berbarengan waktunya.
Kalau Pak memang demikian, apa yang harus diperbaiki untuk menghadapi pemilu 2024 ini? Saya kira KPU ya sebagai pemilik regulasi Iya. harus cermat. Artinya cermat misalnya kemarin itu yang meninggal banyak yang orang tua. Oke. Mungkin nanti regulasinya petugas KPPS itu jangan yang umur di atas 70 tahun, umur 60 tahun masih jadi petugas. Lebih ketat lagi. Lebih ketatnya harusnya ya? maksimal 50 tahun gitu ya. Hmm. Jadi ini untuk mengakomodir agar yang kejadian meninggal itu akan tidak terjadi iya, lagi. tidak terjadi lah kayak gitu. Memang kadang-kadang di masyarakat kita yang jadi petugas dia lagi Pak RT nyuruhnya dia lagi nggak pengalaman. Itu kan persoalan di lingkungan kita kadang-kadang anak mudanya nggak ada yang mau. Kira-kira apa yang membuat anak muda tidak dilibatkan, Pak? Kan biasanya itu nyampe di RT untuk Iya. merekrut petugas. RT mencari orang yang ada waktu, orang yang anak muda pada kerja nggak ada yang mau. Itu Oke. kan apalagi honornya kecil, Oh. honornya nggak masuk akal. Masa orang kerja 24 jam, bahkan 48 jam karena dari hari sebelumnya dia udah bikin tenda, Betul, undang-undang dan lain betul. sebagainya. Honornya cuma 500.000. Artinya nggak pas gitu. Cuma kalau kita bilang honor 500.000 per orang, se-Indonesia petugasnya kurang lebih ada berapa puluh juta. Udah triliun. Betul, baik sekali. Iya, banyak Nih, sekali. jadi kalau kita lihat nih, ini memang masih 2 tahun lagi, tapi pergerakan partai-partai politik itu sudah terlihat nih, saling soal satu sama lain. Kira-kira analisa strategi apa yang akan dilakukan oleh masing-masing partai, khususnya partai-partai besar seperti PDI Perjuangan? Jadi gini ya, regulasi ini udah dikeluarkan oleh KPU, namanya Peraturan KPU nomor 2 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi udah keluar tuh. Jadwal sudah ya? Jadwal udah keluar, di mana mulai Agustus ini sampai Desember partai dulu disahkan. Partai sekarang ada informasinya ada 40 yang daftar. Jadi disahkan sampai Desember diputuskan. Nanti Januari partai-partai yang lolos itu baru akan ada seleksi-seleksi calon presiden. KPU itu membuka pendaftaran itu pada tanggal 13 Oktoberan ya, sampai ditutup Septemberan tanggal berapa saya lupa. Jadi di akhir 2023 baru pendaftaran. Nah, jadi partai-partai sekarang memang sudah mulai ngumpul-ngumpul nih, karena ada undang-undang ya. Undang-undang kita, konstitusi kita, undang-undang dasar kita mengatakan hanya partai politik yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, nggak boleh perorangan. Tidak boleh perorangan. Iya, jadi harus partai. Nah, dalam undang-undang sistem pemilu kita, yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik yang mendapatkan kursi waktu pemilu tahun 2019 minimal 20%. Oke. Nah, partai yang memenuhi angka itu adalah PDI Perjuangan satu-satunya. Iya. Yang lainnya Gerindra, Golkar itu nggak bisa, dia harus kumpul atau koalisi. Nah, makanya kemarin pun kita lihat tuh ada yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu ya. Iya. Golkar, PAN, P3. Nah, ini ketua umum partainya menteri semua ini. Saya udah tahu nih, saya tebak nih calon presidennya siapa. Gitu. Yang lebih mau saya kasih tahu lagi informasi ini bocoran, mungkin belum ada nih media-media yang ikut. Sebelum perayaan 17 Agustus akan ada deklarasi Prabowo dengan Siapa? Cak Imin. Wow. Itu akan deklarasi, tinggal nyari tempatnya saja di mana. Itu memenuhi syarat, antara Gerindra dan PKB memenuhi syarat. Nah, sedangkan tadi KIB belum punya calon. Ya, KIB, Golkar, P3 PAN belum punya calon. Yang lagi digadang-gadang juga kan PKS, Demokrat, dan Nasdem yang udah menggadang-gadang katanya Anies, tapi baru katanya. Belum pernah ngomong secara resmi, duduk di depan meja belum pernah. Belum pernah. Jadi kita tunggu aja ini apa partai koalisi ini siapa calonnya. Yang terakhir PDIP. Jadi kalau kita hitung itu ada 4, tapi PDIP saya kira
menunggu apakah dia dengan sendiri maju, karena PDIP berhak mencalonkan pasangan calon presiden wakil presiden. Dia sendiri aja udah boleh tuh. Iya. Cuma kan dia pasti mikir-mikir. Kalau calonnya nggak kuat juga mendingan dia gabung juga kan gitu. Jadi kalau ditanya kira-kira berapa? Ya jadi tahapannya seperti itu. Misalnya gini, saya baru dapat bocoran itu sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus yang deklarasi Prabowo Caimin. Tempatnya di mana, tanggalnya belum tahu, tapi kita tunggu aja karena waktunya udah mepet, tinggal nyari momennya aja yang pas. Tapi ini tuh nggak jaminan nanti menjelang Oktober di 2023 apakah benar ini bertahan, pasangan akan berubah lagi sebelum didaftarnya KPU, apanya juga bisa lah. Bisa-bisa nanti menjelang di Oktober 2023 cuma 2 pasang. Bahkan kemarin sempat dengar ada Prabowo dan juga Puan Maharani. Iya. Ini tebakan saya nanti sebelum Agustus itu Prabowo Caimin. Bagaimana kalau Ganjar? Ganjar ya. Tadi sebelum ke Ganjar, saya ke tadi apa namanya Prabowo Puan. Itu nggak masuk akal. Gerindra ini cuma 12%. PDI ini 20%. Lebih tinggi, masa wakil presidennya PDI, presidennya Gerindra, mana ada sejarah partai menang di bawah partai yang kalah, nggak ada. Dan itu cuma ya biasa mainan-mainan itu aja, Bang. Saya kira itu mustahil kalau saya bilang partai PDI di bawah, Gerindra di atas nggak mungkin itu. Kalau pertanyaan tadi soal Ganjar, Ganjar ini dari saya punya data itu kurang lebih ada 20 lembaga survei. Lembaga survei dari 20 itu 10 diantaranya memenangkan Ganjar. Baru Prabowo, baru Anies. Nah, memang popularitas Ganjar ini tinggi dan Ganjar ini jadi gubernur Jawa Tengah sampai Oktober 2023. Ya, jadi dia itu belum bisa apa-apa, belum bisa bergerak capres karena dia kalau jadi capres harus mundur. Undang-undangnya harus mundur. Mundur jadi gubernur maksudnya. Bilang ntar dulu, gue jadi gubernur dulu aja, capres gue belum jelas, kata Ganjar gitu. Tapi dia belum bergerak aja, udah tinggi popularitasnya, makanya tadi kalau ditanya Pak Junaidi, itu yang KIB itu kemana? Ya di situ saya kira ke Ganjar arahnya. Bagaimana dengan partai-partai yang sejauh ini yang bertentangan dengan pemerintah, PKS dan juga Demokrat? Kira-kira apa yang dia akan dilakukan? Nah, ini seru juga ini. Ini partai dua ya. Partai yang satu saya PKS dulu ya. Saya baca PKS. Tipe PKS ini tipe yang partai sebenarnya mau nyari aman. Dia kan waktu 2024 pernah berlawanan sama SBY. Tapi dia mau jadi menteri, dapat bergabung. Walaupun partai nggak dukung SBY itu waktu tahap pertama. Nah kemarin, kenapa PKS nggak gabung ke koalisi? Karena dia punya calon Prabowo dan nggak diajak ikut koalisi ke PDI. Saya kira nanti PKS, ya. PKS Anies bukan kadernya PKS, tapi dia trek Anies terus. Belum tentu. PKS-nya kalau misalnya ada calon presiden yang kuat dan akan menang, PKS pasti gabung. Prediksi saya, ketika PKS gabung ke siapa misalnya yang kira-kira kuat, itu ditinggal nih koalisi yang ini. Dan misalnya ada koalisi misalnya nih Nasdem sama Demokrat, ya, PKS-nya lari kan nggak bisa nyalon juga dia. Kasihan AHY-nya, kasihan Aniesnya, atau Nasdem tahu sendiri. Sekarang lagi musuhan, lagi berantem sama PDI sama PDI. Berantemnya sama PDI, tapi sama Jokowi kan bermesraan. Nasdem kalau kata Pak Jokowi presiden, Nasdem kemarin belok Nasdem. Nah jadi kalau peta itu masih gini, saya bilang peta masih ada potensi-potensi berubah. Nah, makanya beraninya Prabowo deklarasi ini minggu depan itu untuk tes ombak. Kan bisa nanti PKS bergabung ke situ. Tinggal Demokrat, tadi pertanyaan Demokrat Mas, ini partai Demokrat, partai yang gue pernah berkuasa 2 periode, zamannya SBY presiden, gue nggak mau dapat menteri buat bergabung ke PDI, ini kan musuhan. Emang udah pernah Pak SBY sama Megawati salaman? Belum pernah sejak jadi presiden.
Wah, menarik. Nggak ketemu Demokrat kalau gabung ke PDI nggak bakal ketemu, susah, nggak ada rumus. Susah rumus dia bergabung. Jadi kalau PKS masih ada potensi bergabung, tapi kalau Demokrat ke PDI bergabung nggak ada rumus. Nggak ada Saya nggak rumus ya. ketemu rumusnya. Kira-kira bagaimana dengan yang lain? Koalisi-koalisi yang kira-kira akan memberikan kejutan nanti? Gini, kejutan itu sebenarnya susah, Mas. Saya melihat partai-partai ini butuh ada wakilnya di pemerintahan. Ketika dia misalnya koalisi ini terbentuk, koalisi ini punya capres, koalisi ini kalah. Bukti Gerindra, rivalnya Jokowi, Prabowo, rivalnya Jokowi, jadi menteri. Artinya sebuah rival koalisi tetap bisa bergabung. Nah, dan ini menurut saya kalau saya ditanya, ini baik kok buat Indonesia, karena kita Indonesia nggak menganut politik liberal yang ketika kalah oposisi. Enggak, kita ini menganut presidensial. Artinya presidensial itu ketika presiden terpilih, presiden mau ngerangkul boleh dan nggak ada oposisi. Di undang-undang kita nggak ada oposisi sebenarnya. Nah, ini kira-kira dari Pak Junet sendiri, prediksi dari Pak Junet, siapa saja calon yang akan bertanding nanti? Wah, ada berapa calon nih kira-kira? Tadi saya udah sampaikan ya potensi-potensi itu. Potensi itu ada, tapi memang kalau sekarang saya tebak sekarang nih ya, sekarang hari Jumat nih, tanggal 29, ada 3 pasang. 3 pasang dengan 3 koalisi. 3 koalisi ya. Jadi artinya kalau PDI bukan koalisi. 3 pasang. Yang pertama koalisi Gerindra PKB. Gerindra PKB Prabowo Caimin. Kedua koalisi Nasdem Demokrat PKS Anies AHY. Yang ketiga koalisi Indonesia Bersatu itu Golkar, P3, PAN plus PDIP. Ganjar Erik. Wah, ini menarik. Kalau dari Mas Yudi sendiri nih, kira-kira siapa nih yang berpeluang paling besar? Kalau dari yang pasang-pasangan tadi? Jadi dari 3 ini koalisi terbesar ada di Ganjar Erik. Ada Golkar, P3, PAN, PDIP. Itu kurang lebih kalau dihitung udah 50% lebih. Koalisinya. Apalagi di situ ada pemerintahan, misalnya Jokowi di belakangnya. Semua sumber daya kekuatan ke sana semua. Bisa ada semua. Nah, Pak Junet nih mungkin ya kita mau ngobrol banyak tapi waktu kuliah sudah mepet dan akhirnya memisahkan kita. Mungkin untuk terakhirnya Pak Junet ada yang ingin disampaikan untuk persiapan dari pemilihan presiden 2024 nanti seperti apa? Jika kita mengaca ke pemilihan presiden sebelumnya, kita perang saudara, saling gotong-gotongan satu sama lain. Mungkin ada yang disampaikan untuk calon-calon pemilih nanti. Ya gini, untuk menghindari terjadi polarisasi seperti tahun 2019 memang harus 3 pasangan calon. Kalau 2, polarisasi akan terjadi lagi. Polarisasi itu cebong kampret akan terjadi lagi. Tapi kalau 3 enggak. Enggak, karena akan ada pilihan alternatif gitu. Jadi ada 3 kelompok lah. Cuma kan susah, mau bikin 3 atau 2, kewenangan kan di partai-partai yang punya kewenangan nyusun pasangan calonnya. Cuman saya ya berharap 3 lah, biar masyarakat Indonesia juga punya pilihan-pilihan alternatif gitu. Jadi enggak, dan polarisasi yang kemungkinan terbentuk lagi enggak akan hilang. Kita harapkan tidak terjadi seperti di 2019 Pak ya. Baik, terima kasih Pak Junet atas waktunya, dan terima kasih untuk Dasti dimanapun Anda berada. Saksikan terus dan sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa, dan jangan lupa untuk share, like, dan juga komen YouTube kita. Sampai jumpa.